250 atau B 350.000? Mobilnya sama. A. Oke. 7, semuanya A. Oke. Terus kemudian setelah Anda membuka diri, Anda datang ke rental B, kemudian rental B jual 350.000. Terus kemudian dia menjelaskan kepada Anda, kalau Anda rental mobil 350.000 di tempat kami, ini sudah termasuk Anda berhak dapatkan cuci mobil gratis. Anda berhak makan siang gratis. Anda dapat asuransi jiwa senilai 10 juta gratis. Anda berhak dapat laundry 5 kg gratis. Anda berhak dapat krem bat gratis. Pertanyaannya, pilih mana? A atau B? Oke. Tiba-tiba keputusan Anda bisa berubah. Ingat, customer berhak memilih. Dulu saya pengguna Android, teman-teman, tapi setelah saya tahu kelebihan iPhone, saya rela membayar mahal iPhone. Padahal kalau dipikir-pikir sama. Tapi ternyata nilai tambah iPhone membuat saya itu berpindah kepada Apple. Anda tahu, ada yang tanya, waduh Pak, tetap tidak butuh bonusnya. Oke, no problem. Nggak masalah. Ya. Ada yang tanya tadi. Lah terus Pak, selisih 100.000 dari 250 jadi 350. Selisih 100.000, kita ngasih makan gratis, cuci gratis, terus kemudian dapat laundry gratis, terus kemudian Anda dapat krem bat gratis, Anda dapat lagi misalkan biaya tune up gratis. Padahal gratisnya itu adalah Anda hari ini sewakan mobil, terus kemudian ada teman Anda lagi buka rumah makan, mereka ngasih gratis voucher makan. Ada teman Anda buka cucian mobil, mereka lagi cari pelanggan, kemudian ngasih gratis cuci mobil. Kemudian ada sekarang perusahaan asuransi ngasih gratis asuransi sampai dengan 10 juta, bahkan asuransi COVID-19. Ada teman Anda punya salon, mereka lagi cari pelanggan dan mereka ngasih gratis krebat dan banyak lagi. Padahal Anda bisa ngasih gratisan A, gratisan B, gratisan C, padahal Anda tidak keluar uang. Ambil contoh. Anda bisa bilang begini kepada pelanggan Anda, untuk pembelian senilai 100.000, kami akan berikan gratis seminar bisnis digital yang akan memberikan ide kepada Anda bagaimana memiliki bisnis dasar di era digital. Anda bisa bilang seminar dengan harga 750.000, Anda bisa bilang seperti itu. Anda kirim ke seminar kita, bisa juga. Hari ini banyak perusahaan asuransi lagi berlomba-lomba ngasih asuransi gratis, 100% gratis. Anda bisa bilang begini, untuk daftar kursus bahasa Inggris hari ini, dapatkan asuransi COVID-19 gratis, plus asuransi jiwa senilai 10 juta gratis. Padahal yang ngasih gratis perusahaan asuransi. Anda bisa bilang begini, misalkan hari ini Anda punya produk A, Anda bisa kombinkan dengan penawaran-penawaran dari produk lain. Teman-teman, gratis tidak harus produk Anda. Gratis tidak harus Anda keluar modal. Hari ini teman-teman tahu sendiri, seminar ini kita bikin gratis. Tapi teman-teman tahu sendiri, saya dapat berapa ribu jamaah hari ini. Saya dapat berapa ribu partner hari ini di seluruh Indonesia. So, miliki nilai tambah dari produk Anda. Contoh, sama-sama rumah makan. Sama-sama rumah makan. Miliki nilai tambah produk Anda. Ada rumah makan A dan ada rumah makan B. Rumah makan A, dia ada tulisan gratis tambah nasi sepuasnya. Rumah makan B nggak ada tulisan.
Anda orang senang makan, makanan Anda banyak. Anda pilih mana? Rumah makan A, ngasih gratis tambah nasi sepuasnya, atau rumah makan B? Tulis komentar. Rumah makan A. Jelas. Tidak sama. Ketika Anda tidak memiliki nilai tambah, maka customer Anda akan satu persatu meninggalkan Anda. Ini poin. Tidak sama dengan Maka miliki nilai tambah supaya apa? Tidak ada alasan orang untuk tidak datang ke bisnis Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda bisa punya nilai tambah yang ciamik? Bagaimana Anda bisa punya nilai tambah yang benar-benar membuat orang itu ingin datang ke tempat Anda? Siapa yang mau tahu? Saya kasih tahu caranya. Cara membuat nilai tambah yang keren banget untuk bisnis Anda. Yang mau tulis mau. ada yang salah. Misalkan Anda hari ini punya rumah makan. Contoh, ini bisa diterapkan untuk semua bisnis. Maka tugas Anda adalah Anda harus sering piknik. Apa Kerjasama dengan piknik? salam-salam, kerjasama dengan salam. Anda harus sering piknik ke rumah makan lain. Kalau Anda hari ini punya bengkel, Anda harus sering piknik, main ke bengkel orang lain. Bukan cuma main, tapi Anda menggunakan jasanya. Misalkan Anda sekarang punya apotek, Anda harus sering piknik ke apotek lain. Kalau Anda hari ini punya laundry, Anda harus sering piknik ke laundry lain. Apa yang harus dilakukan? Anda di sana benar-benar belajar. Ambil contoh, Anda sekarang punya rumah makan. Terus kemudian Anda pengen rumah makan Anda besar, punya nilai tambah. Maka Anda harus sering datang ke rumah makan lain, kemudian Anda lihat kenapa rumah makan itu ramai. Gratis apa? Pemeriksaan. Anda datang ke satu rumah makan, kemudian cek kenapa rumah makan ini ramai. Anda duduk 1 jam, 2 jam di situ sambil makan, sambil perhatikan. Oh, rumah makan ini ramai. Gara-gara apa? Oh, wifi-nya kenceng banget. Catat. Wifi kenceng. Gratis Itu pemeriksaan. bikin orang jadi betah. Oke? Gratis pemeriksaan. Terus kemudian 2. Anda main lagi ke rumah makan yang lain lagi. Kenapa rumah makan ini ramai? Oh, Oh, ternyata di sini ada tulisan tambah sayur sepuasnya gratis. Tulis. Anda main lagi ke tempat lain. oke nih. Oh, kenapa di sini rame? Oh, di sini ada tempat makan lesehan. Oh, tulis. Banyak lesehannya bikin orang betah lama-lama. Standing banner. Main lagi ke rumah makan lain lagi. Oh, di sini rame kenapa? Oh, tambah minum teh manis sepuasnya gratis. Tulis lagi. Main lagi ke tempat lain lagi. Tulis lagi. Oh, di sini tambah nasi sepuasnya gratis. Anda pulang. Kemudian terapkan semua yang Anda belajar tadi ke bisnis Anda. Selesai. Jadi ternyata ilmu kehidupan yang paling penting adalah nyontek. Anda harus mampu mencontek semua yang terbaik. Hari ini teman-teman saya bisa bikin seminar. Pecahkan rekor muri. Dihadiri selalu ribuan orang setiap minggu dan ini adalah tahun ketiga. Gara-gara apa? Gara-gara saya suka nyontek. Nyontek dengan siapa? Semua guru-guru terbaik saya contek. Saya belajar dari Pak Tung Desem Waringin, saya contek. Saya belajar dari Bapak Ari Ginanjar, saya contek. Saya belajar dari Pak Bob Sadino, saya contek. Saya belajar dari training NLP, saya contek. Saya belajar dari PPPA, pola pertolongan Allah, saya contek. Saya belajar dari training hipnosis, saya contek. Semua trainer-trainer terbaik, semua motivator terbaik, semua pembicara terbaik, saya tiru, saya contek, saya modifikasi, saya lakukan, saya gabungkan semua. Kelebihannya Pak Tung, saya ambil. Kelebihannya Pak Ari Ginanjar, saya ambil. Kelebihannya Andri Wongso, saya ambil. Kelebihannya Ibu Santoso, saya ambil. Semua pembicara terbaik, saya ambil semua. Saya padu padankan. Menjadi satu kekuatan. Hari ini tiba-tiba, saya bisa pecahkan rekor muri. Dan untuk teman-teman tahu, saya tidak jualan profil saya. Untuk teman-teman tahu. Contek dari Anda tidak tahu siapa pembicara hari ini. That's why. Ini salah satu strategik saya. Kenapa itu saya lakukan? Saya berpikir bahwa besok saya mati. Saya berpikir bahwa besok saya belum tentu ada di muka bumi ini. Sementara komunitas bisnis digital yang hari ini membawa teman-teman semua ada di tempat ini. contek dari semua Bukan tentang pemeriksaan diri. terbaik.
Saya selalu katakan kepada seluruh teman-teman bahwa seminar ini harus terus bermanfaat buat banyak orang. Ada, tidak ada, didik hidup, didik mati. Seminar ini tetap harus ada, membuat semua orang melek digital. Itu komitmen. Maka di dalam flyer kita tidak ada nama pembicara. Di website kita tidak ada nama pembicara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siapapun nanti bisa ngisi di acara ini. Banyak orang yang sudah kita persiapkan tuh jadi kader nantinya akan menjadi pembicara di sini. Supaya apa? Supaya ini berkelanjutan. Maka hati-hati dalam jualan profil, teman-teman. Teman-teman, saya mau nanya. Siapa yang tahu siapa pemilik Alfamart, Indomart yang Anda sering jajan? Anda tahu nggak? Siapa yang punya Alfamart, Indomart yang Anda misalkan Anda masuk ke Alfamart, Anda tahu pembicaranya, Anda tahu pemiliknya nggak? Enggak. Anda main ke Alfamart gitu di depan rumah Anda gitu, Anda beli apa gitu, gula, beli rokok atau beli apa gitu. Tahu pemiliknya? Nggak tahu. That's point. Anda datang ke Indomart, Anda nggak tahu kok siapa yang punya. Anda ngirim barang ke JNE, Anda nggak tahu siapa yang punya. JNE di tempat Anda ngirim barang itu, Anda nggak tahu. That's point. Maka yang kita mau adalah sekarang bagaimana bikin orang benar-benar membutuhkan produk Anda, bukan sosok orangnya. Hati-hati jualan sosok. Karena ketika Anda hanya jualan sosok, teman-teman, kode sertifikat tidak akan kita layani di pertanyaan. Jadi nggak usah ditanya. Tunggu nanti sampai selesai. Ya. Kita tidak akan pernah jawab kode sertifikat di chatting. Iya. Jadi Anda mau nanya, tetap kita tidak akan pernah tanyakan ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, teman-teman? Kenapa kami tidak pernah menjual sosok siapa pembicara? Karena kami tidak mau menjual manusia. Yang kita jual adalah materinya, yang kita tawarkan adalah strateginya, yang kita tawarkan adalah komunitas kita. Di mana komunitas ini akan berisi banyak orang. Dan banyak orang ini tetap akan bertumbuh. Ada tidak ada sosoknya siapa. Ini kita bangun, teman-teman. Terus kemudian, kenapa kita pentingnya nilai tambah? Supaya apa? Anda ketika Anda benar-benar punya nilai tambah, Anda akan dicari orang. Kalau Anda tidak punya nilai tambah, omong kosong. Anda tertarik tadi dengan Amantur, karena Amantur penuh nilai tambah. Anda tertarik dengan Para Mulia, karena Para Mulia punya nilai tambah. Anda tertarik dengan aplikasi yang saya ceritakan, karena aplikasi tadi punya nilai tambah. Dari mana saya dapatkan ide-ide nilai tambah itu? Dari belajar. Maka buat teman-teman semua, ketika Anda pengen punya banyak nilai tambah, Anda harus sering belajar. Belajar dengan siapa? Dengan siapapun. Kapanpun itu. Selama Anda merasa sudah hebat, maka saat itu adalah awal kehancuran Anda. Orang bilang begitu. Alah, strateginya begitu doang. Sekarang saya tunjukkan. Kalau Anda nganggap strategi ini tidak penting, tunjukkan ke saya. Apa bisnis yang sudah Anda lakukan yang lebih hebat? Anda bisa berbuat apa? Ketika Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat, tolong datang ke saya. Kita kerjasama. Tapi ketika Anda hanya pintar berteori atau mungkin mengkritik orang lain, tapi Anda sendiri tidak berbuat apa-apa, tolong sadar bahwa dunia ini terus berubah. Hal sederhana, banyak orang itu katakan bingung, waduh Pak, sekarang pandemi ini omset bisnis saya hancur lebur Pak. Saya kasih tahu, seluruh bisnis kita di komunitas bisnis digital itu omsetnya naik 400%. Kita bisnis naik 400% selama pandemi. Di saat orang-orang stres tentang bisnisnya hancur, kita justru naik. Kenapa? Karena kita tidak pernah untuk diam. Melakukan inovasi, membuat nilai tambah. Dan setiap bulan kita ada bisnis baru. Jadi miliki nilai tambah, maka bisnis Anda akan dicap orang. Duit akan datang kepada orang yang penuh nilai tambah. Kalau Anda tidak punya nilai tambah, Anda punya bengkel Anda biasa-biasa aja, sama seperti yang lain, jangan mimpi Anda bertahan. Banyak bengkel hancur. Anda punya rumah makan, banyak rumah makan hancur. Anda punya apotek, banyak apotek hancur. Maka
Anda harus berburu nilai tambah. Pak, saya punya lembaga bimbingan belajar, Pak. Lembaga bimbingan belajar saya itu pengajarnya semuanya asli, Pak. Bule langsung. Pertanyaannya, emang yang lain nggak asli? Kalau yang lain asli, maka Anda pakai asli juga, itu bukan nilai tambah. Pak, sekolahan saya itu ada kursus bahasa Jermannya. Ketika sekolahan lain ada kursus bahasa Jerman juga, itu bukan nilai tambah. Nilai tambah adalah sesuatu yang benar-benar beda. Tidak ada dimiliki orang lain. Itu namanya nilai tambah. Kalau di tempat lain ada kursus bahasa Inggris, di tempat Anda juga memberikan kursus bahasa Inggris, itu namanya nilai standar. Di tempat A memberikan strategi A, Anda juga memberikan strategi A, itu bukan nilai tambah. Itu namanya nilai standar. Kita lanjut. Ada sesuatu. Saya sudah tunjukkan tadi ini. Belajar dari pengalaman BlackBerry dan Nokia. BlackBerry dulu besar, Nokia dulu besar. Tapi sekarang kemana? Bubar. Berangkat dari apa? Berangkat dari satu kata, dia sombong. BlackBerry merasa dia sebagai handphone paling luar biasa. Sama dengan Nokia. Dia menganggap Symbian yang paling keren. Padahal bukan apa-apa. Begitu Android muncul, selesai semua. Begitu iPhone muncul, selesai semua. Maka hati-hati dengan kesombongan Anda. Karena bisa jadi itu akan menjadi awal jatuhnya bisnis Anda. Tidak harus melakukan kesalahan yang membuat sebuah perusahaan besar jatuh. Apa salahnya Bluebird? Bluebird tidak melakukan kesalahan menurut saya. Tapi kenapa harga saham Bluebird anjlok sampai 63%? Ingat, semua berubah. Dulu orang pakai wartel. Nggak ada yang salah dengan wartel. Tapi orang berubah cara komunikasi sehingga wartel mati. Warnet dulu rame sekarang. Sekarang handphone bisa main game. Handphone kenceng banget. Nggak perlu lagi main game, harus ke warnet. Maka warnet mati. Dulu Anda tahu yang namanya Kodak, teman-teman. Itu orang kamera, teman-teman. Pakai Fujifilm, pakai RAW, pakai Klise. Sekarang semua pakai kamera digital. Dari handphonenya sekarang sudah bisa 100 megapiksel. Untuk apa lagi beli? Maka bisnis mati tidak harus tentang melakukan kesalahan. Bagaimana cara bertahan sekarang dan sepanjang masa? Maka kuncinya adalah you must have multiple business. Ketika Anda pengen aman sekarang dan sepanjang masa, maka milikin bisnis lebih dari satu. Untuk apa sih? Untuk jaga-jaga. Ketika terjadi someday somehow, terjadi sesuatu, Anda tidak sanggup mengelola bisnis Anda. Anda tidak sanggup menjaga bisnis Anda. Selesai. Kenapa harus lebih dari satu? Anda tahu dulu teman-teman, pada saat musim flu burung, KFC aja omsetnya anjlok. KFC anjlok. Semua rumah makan yang jualan burung-burung, ayam-ayaman anjlok, hancur semua. Maka milikin bisnis lebih dari satu. Supaya apa? Ketika bisnis A lagi stop, bisnis B naik. Teman-teman, saya kasih tahu, saya hari ini punya Amantur. Amantur pun sampai hari ini sudah 6 bulan tidak berangkatkan jamaah. Semenjak pandemi, kita nggak berangkatin jamaah. Tapi saya baik-baik saja. Kenapa? Karena masih ada bisnis yang lain. Bayangin kalau saya cuma ngarepin dari Amantur. Apalagi Amantur kan bayar belakangan setelah jamaah pulang. Ya tentunya ini diprediksi sampai Januari Februari baru vaksin selesai didistribusi, teman-teman. Artinya kemungkinan umrah baru dibuka awal tahun 2021. Sekitar Maret, April mungkin baru dibuka. Baru kita bisa ngirim jamaah saat itu nanti. Nah, dalam proses menunggu itu, apa ya, kita nggak makan. Kan kita butuh makan. Kita butuh kehidupan. Terus bagaimana supaya kita bisa tetap baik-baik saja? Maka miliki bisnis lebih dari satu.
Maka saya punya travel, saya punya properti, saya punya aplikasi, saya punya seminar, saya punya hosting. Bisnis kita banyak. Ketika satu mati, yang lain masih nopang. Jadi teman-teman milikin bisnis lebih dari satu. Syaratnya adalah bisnis lebih dari satu, nomor satu teman-teman. Ya, Anda catat. Anda harus punya multi bisnis. Dan multi bisnis itu harus memiliki frekuensi yang berbeda. Anda punya bisnis 5, kok rumah makan semua. Anda punya bisnis 10, kok bengkel semua. Anda punya bisnis 15, kok hotel semua. Hati-hati. Sekarang Anda tahu hotel lagi paceklik, mall lagi paceklik, travel lagi paceklik. Teman saya punya bis pariwisata bubar jalan sekarang. Ya, banyak bisnis-bisnis sekarang sedang drop. Tetapi orang-orang yang pintar, dia tetap hidup. Kenapa? Karena dia punya sumber income yang lain. Kemarin saya punya teman, punya percetakan, bubar jalan. Kenapa? Karena bisnisnya cuma percetakan doang. Maka milikin bisnis lebih dari satu untuk apa? Untuk antisipasi. Jadi satu, bisnis lebih dari satu. Yang kedua, bisnisnya tadi harus multi frekuensi. Multi frekuensi itu adalah benar-benar berbeda. Jadi ketika ada bisnis A jatuh, maka ada bisnis B. Bisnis B jatuh, ada bisnis C. Dan ini benar-benar beda, nggak ada hubungannya. Misalkan contoh bisnis yang ada hubungannya. Saya punya travel, Amantur. Terus kemudian bisnis kedua saya bikin tas untuk Amantur. Kemudian bisnis ketiga saya punya produksi importir air zam-zam. Kemudian bisnis keempat saya punya bisnis untuk bis untuk berangkat umroh juga. Terus kemudian saya punya bisnis lagi menyediakan ID card, misalkan percetakan untuk ID card, dan semuanya ngelayanin Amantur. Selesai, bubar. Kenapa? Karena tadi orang ketika sekarang orang nggak bisa berangkat umroh, terus yang bikin tas untuk apa? Air zam-zamnya untuk apa? Terus kain ihramnya untuk apa? Nggak kepake dong. Jadi milikin bisnis yang benar-benar tidak saling berhubungan. Anda punya travel plus Anda punya aplikasi contoh. Anda punya travel, Anda punya bengkel plus punya rumah makan. Ini benar-benar berbeda. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Milikin bisnis yang beda. Milikin bisnis yang beda tempat, beda lokasi. Berangkat dari satu kejadian teman-teman. Satu kejadian. Ada salah satu peserta saya teman-teman kemarin di Palu. Apa yang terjadi? Beliau punya rumah makan. Beliau punya rumah makan ibunya, terus bapaknya itu punya bengkel, terus punya apotek, sama satu lagi apa gitu. Saya lupa, ada 4 bisnis. 4 bisnis lumayan gede teman-teman. Mereka punya ruko di pinggir jalan semua. Apa yang terjadi begitu terjadi tsunami di Palu, terjadi gempa di Palu, habis semua. Dan semuanya ada di Palu. Akhirnya apa? Stres. Tidak ada satupun aset yang ketinggalan. Habis karena itu kan di pusat kota. Nah, pusat kotanya kan memang pinggir laut. Wah, udah habis semua. Udah. Kayak orang gimana ya teman-teman ya. Bisnis-bisnis habis semua. Rumah habis, aset habis semua, barang-barang di toko habis, barang habis. Kesapu sama tsunami semua, mau diapakan lagi teman-teman? Udah mau diapakan? Ya tinggal saldo di rekening di bank. Berangkat dari situ teman-teman saya nitip. Sebagus apapun tempat Anda, sehebat apapun bisnis Anda, tolong milikin bisnis lebih dari satu, multi frekuensi dan multi tempat. Anda sekarang punya bisnis satunya di Jogja. Buka cabang tolong deh, jangan di Jogja semua, satunya di Solo gitu loh. Terus buka cabang lagi tolong deh, jangan Jogja Solo doang, satunya di Cirebon gitu loh. Buka cabang satu lagi tolong deh, jangan cuma di situ-situ doang, satunya di Kalimantan gitu loh.
miliki benar-benar berbeda tempat untuk apa? Untuk antisipasi. Kita nggak ngerti. Siapa tahu Tuhan kasih cobaan ini, Jawa ini gempa itu bisa terjadi. Jogja Solo dekat, Cirebon agak jauh, tetapi ketika Tuhan menghendaki itu bisa terjadi jadi satu, teman-teman. Karena masih satu pulau. Nah, paling enak lagi. Mau tahu nggak, teman-teman? Bisnis yang lebih enak lagi. Yang mau tahu, tulis mau tahu, tulis mau tahu. Wow, masih ramai ya. Semangat teman-teman ya. Seneng saya. Nanti kita akan selesai lebih awal teman-teman. Karena rumah saya nanti malam mau ketempatan untuk ini. Ada acara RT untuk 17-an gitu. Jadi harus siap-siap. Ada tamu nanti sore ya. Oke, tapi acara internal RT. 17-an ya. Saya dimandatin jadi Bung Karno. Jadi mau gladi baca proklamasi pakai peci ya. Oke teman-teman ya, tetap protokol kesehatan tetap ya, karena jaraknya jauh-jauh teman-teman ya. Ini acara internal satu komplek teman-teman ya, jadi bukan keluar. Oke. Bagaimana memiliki bisnis yang benar-benar aman teman-teman? Maka solusinya adalah ini teman-teman. Anda harus bisa belajar dari orang-orang terbaik. Kalau Anda pengen kaya, maka Anda harus benar-benar belajar dari orang-orang terkaya. Siapakah orang-orang terkaya kalau saya sebut di sini teman-teman? Ada Bill Gates dengan Microsoft-nya. Ada Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Ada Jack Ma dengan Alibaba. Sekarang muncul orang kaya baru, bukan orang kaya baru, udah lama juga, tapi langsung menggantikan posisi yang lain, itu si Jeff Bezos yang punya Amazon. Saya termasuk klien Amazon, saya juga kliennya Alibaba, saya juga kliennya Facebook, saya juga kliennya Microsoft. Coba Anda lihat apa kesamaan mereka. Mereka sama-sama menjual produk digital. Enaknya jualan produk digital itu gini teman-teman. Nggak perlu tempat. Hari ini saya kliennya Jeff Bezos di Amazon. Saya punya server juga pakai Amazon. Saya punya email sending juga pakai Amazon. Ya, yang ngirim email ke teman-teman itu pakai Amazon. Oke. Kemudian Alibaba hampir tiap minggu saya jajan di Alibaba. Ya, Facebook tiap hari buka Facebook, buka Instagram. Ya, Bill Gates juga saya pakai Windows-nya. Windows saya original semua loh, teman-teman. Ya. Enaknya produk digital itu Anda bikin satu kali tetapi bisa dijual berkali-kali. Bayangin kalau Anda sekarang jualan bakpia. Ketika Anda dapat order 10 mungkin Anda masih enak. Tapi tahu-tahu Anda dapat order 10.000 bungkus sehari. Anda pasti pusing. Anda tiba-tiba ada orang order ada 100.000 bungkus. Anda pasti stres. Mohon maaf. Produk-produk non-digital itu hati-hati. Anda tiba-tiba Anda pinter cari orderan. Begitu Anda dapat orderan, yang terjadi Anda akan stres. Tapi kalau Anda belajar jualan produk digital, produk digital itu mau sehari dijual 1, dijual 10, dijual 10.000, dijual 1 juta sehari, baik-baik saja, tidak perlu pusing. Kenapa? Karena digital itu tinggal copy paste. Hari ini Bill Gates itu mau ada orderan ada 1 juta Windows, dia nggak pusing. Orang tinggal download, dia tinggal ngasih aktivasi, selesai. Facebook hari ini ada member, ada 1 juta member baru, dia nggak pusing. Orang bikin akun sendiri, daftar sendiri, dia tinggal ngaktifkan saja, selesai. Iya. Maka ketika Anda benar-benar pengen kaya, maka belajarlah berbisnis digital.
atau digitalkan bisnis Anda. Itu poin yang saya ingin sampaikan. Bisnis digital. Nah, kalau Anda hari ini belum bisa bikin sendiri atau belum punya produk sendiri untuk didigitalkan, yes, Anda boleh kerjasama dengan pihak lain. Anda bisa jualan produk lain. Bisnis Anda. Contoh sederhana tadi, Anda pengen punya travel, tapi Anda belum punya modal. Minimal 5 miliar bikin travel. Ya sudah, Anda boleh kerjasama dengan travel lain atau dengan Amantur juga boleh. Belajar Anda hari ini pengen belajar bisnis properti. atau digital kan bisa. Anda mau bikin sendiri boleh, boleh saja. Tapi ketika Anda belum mampu, Anda bisa bergabung sama properti lain. Atau Anda bergabung dengan para mulia. Anda hari ini pengen jualan produk digital, Anda bisa bikin sendiri silahkan. Kalau belum bisa, Anda bisa bergabung ke pihak lain atau bergabung ke komunitas bisnis digital. Di komunitas bisnis digital, kami komitmen setiap bulan menciptakan produk baru. Bulan depan ada produk baru, bulan depan ada produk baru, bulan depan ada produk baru. Dan produknya nggak main-main teman-teman. Kita langsung boom, bulan depan langsung boom, bulan depan langsung boom, bulan depan langsung boom. Itu kata kunci. Atau di apa namanya? Maka kita nggak pernah pusing. Atau di Bagaimana membuat orang happy di komunitas kita. Teman-teman, saya ingin menghadirkan ke teman-teman semua beberapa member kita di komunitas bisnis digital. Teman-teman, sebagai bonus. siapa yang mau teman-teman dengerin kisah dari teman-teman yang sudah bergabung di komunitas bisnis digital, teman-teman yang mau tulis mau. Oh ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman yang sudah aktif siapa ya? Teman-teman alumni. Oke, di sini ada Bang Rishar. Oke, Bang Rishar boleh nyalakan mic-nya sama ininya. Halo, tes Pak Didi. Oke, ya. Rishar. Ya, Pak. Baik, Pak. Posisi di mana? Saya Surabaya, Pak. Aman, Pak. Panas. Surabaya, aman. Yes. Rishar umur berapa sekarang? Saya 30, Pak. Wih, 30 atau kamu tuh? Oh, sudah berapa lama gabung di komunitas bisnis digital? Saya mulai gabung ke KBD di pertengahan 2018, terus ibarat kata full time ya, Pak. Full time-nya itu di Januari 2019. Januari 2019. Ya, tanggal 19. Oke. Ya. Terus? Terus asik yang bisa diceritakan di sini, kisah asiknya adalah terkait dengan pekerjaan sebelumnya ya. Pekerjaan saya sebelumnya kan freelance IT, terutama untuk perihal pre-sales, Pak. Jadi tengah-tengah antara engineer dan salesnya. Nah, di situ yang menyenangkan adalah bagaimana, kalau bahasanya Pak Didi kan memanusiakan manusia ya. Kalau saya mengolah produknya itu supaya mudah ditelan sama pembelinya. Oh, jadi di tengah-tengah kamu? Di tengah-tengah. Jadi engineer-nya setengah, jiwa-jiwanya juga setengah, Pak. Jadi dual frekuensi lah. Oke, kenapa kamu merasa happy berada di komunitas bisnis digital, Rishar? Happy-nya memang secara personal saya seneng ini ya, Pak, seneng berinteraksi dengan orang yang mereka butuh untuk dibantu, satu itu. Kemudian kebahagiaan saya paling tinggi itu kalau lihat teman yang diajarin di training itu matanya berbinar dan olahnya itu keluar, itu bahagia banget, Pak. Mungkin sekian jam saya melakukan training itu, hasilnya adalah itu yang saya cari. Oh, jadi bahagia bisa bikin orang bahagia. Betul. Oke, yes, thank you. Jadi mulai awal 2019 ya, Rishar ya? Betul. Oke, apalagi yang bisa kamu ceritakan ke teman-teman semua yang kamu dapatkan di KBD, Rishar? Kalau untuk bisa diceritakan, kalau secara materi, Pak ya, secara duit yang diterima gitu ya, itu memang mungkin nggak sehebat teman-teman yang lainnya ya, yang dalam satu minggu itu bisa menghadirkan
sekian ratus orang. Saya sendiri juga Gratis. kurang lebih dalam 1 minggu itu kok ya rata-rata 100-150, nggak yang sampai 1000 gitu ya seperti teman-teman lainnya. Cuman yang menjadi enak di sini adalah seperti yang dulu sudah diajarkan sama Pak DM itu adalah sebenarnya tools ini itu sebenarnya pada akhirnya tools saja. Tools yang dimana kamu bisa bertemu dengan orang-orang hebat, dimana kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang bisnisnya sudah jos. Jadi saya dapat rizkinya itu justru dari derajat keduanya, Pak. Setelah Derajat aplikasi kedua. itu diimplementasikan, mereka akan undang lagi, training member lagi, dan seterusnya. Bonusnya Dan itu satu, dalam kurun waktu 1 minggu waktunya sudah habis untuk melakukan training itu, Pak. bonus satu. Dari member yang manapun saya juga nggak jelas, dari teman-teman yang bergabung melalui seminar atau workshop atau seminar yang offline, Bonus itu intinya masuk aja mereka, dan latihan gratis. entah ketemu di lokasi bengkel sini atau kita privat di luar, menyesuaikan aja sama teman-teman kebutuhannya seperti apa. Oke, teman-teman, Rizhar ini adalah salah satu perwakilan dari komunitas bisnis digital yang ada di Surabaya. Jadi teman-teman yang di Surabaya ini kadang-kala kan masih butuh konsultasi-konsultasi gitu ya, Rizhar ya. Betul, Nah, Pak. jadi teman-teman ini banyak terbantu oleh Rizhar karena Rizhar ini sangat menguasai semua tool karena memang udah ngikutin kita udah cukup lama, lebih dari 2 tahun teman-teman, sehingga menguasai. Jadi teman-teman kadang gini teman-teman, misalkan contoh ya, ada orang tuh gaptek banget tapi pengen bisa. Nah, Rizhar ini jadi kesamperan rezeki. Betul, Seperti itu, kayak gitu, ya. Pak. Betul. Rizhar, aku ada temen nih mau ini nih bikin begini gitu, tapi kan ada orang yang senang jualan tetapi nggak nguasain secara teknis. Nah, Rizhar ini nge-backup gitu ya, Rizhar ya. Allahu Akbar. Mati. Lupa. Ininya mati. Lupa. Ntar ya. Jadi saudara-saudara ininya keburu mati, apa nonton lupa nggak menghidupkan ini. Oke. Ini. Waduh. Ya tunggu dulu.